Udah lama kita nggak jumpa ya Bu, udah 1 tahun ya. Iya 2023 2024. Iya Allah. Alhamdulillah Bunda, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Bunda yang kita lakukan hari ini semua bernilai ibadah. Dan kata Umi bahwa tadi itu benar hadisnya sahih. Siapa yang duduk dalam majlis ta'lim maka dia duduk di miryadil jannah, taman-taman surga. Masya Allah. Ada 3 benda surga yang Allah nampakkan ke dunia ini Bunda. Yang pertama adalah Raudhah, itulah yang berada di Masjid Nabawi. Yang kedua adalah Hajarul Aswad, itulah berada di Ka'bah. Lalu yang ketiga adalah Gunung Uhud. Dan alhamdulillah siapa yang berangkat ke tanah suci pasti melihat itu Bunda, dan itu adalah benda surga. Mudah-mudahan juga kita yang hadir di tempat ini Bunda yang dimuliakan Allah, Allah sampaikan cita-cita kita bisa berangkat ke tanah suci. Bundaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Walaupun bundaku Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab, yang kita sepakati oleh pendapat ulama, istimewa ulama bahwa yang dikatakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, ya. Tapi meskipun hari ini Rajab berlalu, hari ini sudah masuk pada Sa'ban. Siapa yang tahu berapa Sa'ban hari ini dapat hadiah umroh? Nah, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7 Sa'ban, umroh gratis pada hari keberangkatan. Tempenya sama Umi langsung. Hari ini kita sudah berada 7 Sa'ban 1445 Hijriah. Tapi bukan berbicara tentang Isra dan Mi'raj Bunda, tapi yang terkandung di dalamnya. Tadi ananda kita, anak kita yang bernama Rabi luar biasa Bu, ya, merenungkan dan mengingatkan kepada kita bahwa peristiwa itu sangat luar biasa. Tengoklah tadi ngajinya Bunda, ya Allah, teringat saya waktu kecil dia dulu baca Qurannya bagus. Biar tahu Ibu, waktu saya SMP ya. Iya, saya dulu waktu SMP Bu ternyata jago Bu, MTQ, saya juga juara Quran, baca Quran. Saya hari itu Bundaku mendapatkan juara 2 tingkat kota, tingkat kecamatan 9-10 dalam hal musabaqah tilawatil Quran. Alhamdulillah saya saat itu mendapatkan juara 2 dari 3 peserta. Nah, itu dia. Dan 1 peserta lagi berhalangan hadir karena sakit. Maka otomatis saya dapat juara 2. Iya, juara yang 1 lagi sakit. Maka kita doakan ananda Rabi mudah-mudahan terus menebarkan syiar agama Allah, termasuk dari bacaan Al-Quran. Bagus Bunda. Apa kata Allah Bunda? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhana, maha suci Allah. Kalimat ini adalah kalimat la'ajib, ucapan pujian kepada Allah Bunda. Kalimat ucapan atau pujian yang Allah senangi adalah kalimat tasbih. Subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir Allah. Dalam satu riwayat hadis dikatakan Bunda, ada 6 ucapan ketika kita berucap bernilai pahala di hadapan Allah. Satu di antaranya adalah melihat apa? Melihat sesuatu yang takjub, ucapannya adalah subhanallah. Dan subhanallah ini adalah dilandaskan kepada Allah. Ibu, kalau melihat sesuatu yang tak kuasa kita Bunda, karena ini adalah kekuasaan Allah, maka ucapan itu adalah ucapan subhanallah. Memang tak dibuat, ciptaan Allah. Jalan-jalan Ibu ke Perapat, beras tagi Bundaku, malam hari sore Bundaku, dari ujung dari atas kita tengok danau itu luar biasa, tambah dengan lampu itu indah cantik, luar biasa. Danau Toba, danau tapi di atas bukit, di atas gunung Bunda, luasnya luar biasa. Tidak ada manusia bisa menciptakan kecuali Allah.
Maka sesuatu yang takjub, yang indah tak bisa kita menalogikan, hanya ciptaan Allah. Ucapannya Ibu nengok sana ucapan. Ibu jalan-jalan ke pantai, indah pantai tersebut, maka ucapannya subhanallah. Jalan-jalan ke Bali, indah, nengok orang Bali. Bukan nengok orang Balinya, Bali pantainya nengok orang Balinya. Subhan. Kalau nengok Ustadz tampan, contoh bunda kan. Tapi kalau anak bandel, Allahumma yahdi atau la haula. Ada juga orang anaknya bandel, subhanallah, takjub dia dengan anak bandel. Sesuatu yang tak mungkin, mustahil bisa dibuat oleh manusia. Makanya perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah kalimat atau peristiwa yang mustahil. Makanya kita awali dengan ucapan Kenapa Pak Ustadz? Karena peristiwa itu bunda tak bisa diterima oleh akal manusia. Karena perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang berada di kota Palestina, Muhammad tempuh dalam waktu lebih kurang 3 jam. Bukan hanya sampai di Masjidil Aqsa, bahkan beliau naik lagi ke langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai langit yang ketujuh. Apakah sampai di situ? Tidak. Beliau lagi naik ke arah Sidratul Muntaha, singgah sana Allah, berjumpa dengan Allah, balik lagi menjelang sholat subuh. Perjalanan itu tidak kurang dari 3 jam. Makanya ketika Muhammad bunda yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari dia sampaikan kepada orang-orang marah pada saat itu, orang-orang Quraisy, orang kafir, banyak yang mengatakan Muhammad sudah tidak waras, Muhammad sudah gila. Kenapa? Sudah menebarkan kebohongan, kedustaan. Masa Muhammad melakukan perjalanan minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma 3 jam? Dibilangnya pula naik ke langit. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Begitulah Muhammad bundaku dicaci, dihinakan, gak masuk akal. Karena mereka bunda yang dimuliakan Allah menerima peristiwa tersebut dengan akal. Bukan hanya orang kafir Quraisy, orang Islam pun pada saat itu banyak yang murtad, kembali kepada agama yang lama. Kenapa? Karena mereka menerima peristiwa tersebut dengan akal. Tapi ketika peristiwa itu ditanyakan sama sahabatnya Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Siapa yang ngomong? Muhammad. Siapa yang melakukan perjalanan? Muhammad. Dia sendiri yang melakukan perjalanan. Bahkan dia sendiri yang ngomong pada kita kalau dia melakukan perjalanan. Apa kata Abu Bakar? Oh, kalau begitu ceritanya, jangankan 3 jam, lebih dari situ pun aku percaya. Bunda, kenapa seorang Abu Bakar percaya pada peristiwa Isra dan Mi'raj, sementara banyak orang tak percaya pada peristiwa tersebut? Kenapa? Karena Abu Bakar menerima peristiwa tersebut tidak menggunakan akal, tapi dengan iman. Sementara banyak orang dengan akal. Makanya apa maksudnya Pak Ustadz? Tidak semua dalam beragama ini bundaku harus kita bisa terima dengan akal. Harus ada yang bisa kita terima dengan iman. Apa contohnya Pak Ustadz? Tadi kita sudah jelaskan, Umi sudah sampaikan bundaku. Apa Ustadz? Duduk dalam majelis ini adalah orang-orang yang duduk di taman surga. Kalau dilogikakan mustahil, nggak mungkin. Tapi semua kita terima dengan iman.
Betul nggak Bu? Beriman kepada Allah, yakin dan percaya kepada Allah itu bunda kalau kita gunakan akal mustahil. Kenapa? Karena Allah nggak bisa dilihat. Tapi kenapa kita beriman kepada Allah? Yakin kalau Allah itu ada bundaku. Karena kita menerima dengan itu Bu. Itu dia. Termasuk pada hari Rabu kemarin tuh Bu. Kalau siapa yang menerima dengan akal maka amin kalah. Tapi kalau dengan iman bunda yang dimuliakan Allah, tunggu dulu. Itulah dia bunda yang dimuliakan Allah. Apa maksudnya Pak Ustaz? Kita nih Bu, dalam memperingati Isra dan Mi'raj, menumbuhkan keimanan kita kepada, jangan pernah ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar terhadap janji. Siapa yang melakukan kebaikan, siapa yang melakukan pertolongan kepada Allah, pasti akan ditolong Allah. Pasti dari kebaikan akan didapatkan juga kebaikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin. Inilah dia. Makanya hebat bundaku. Datang. Ini orang-orang yang beriman, yang yakin dan penuh keyakinan tanpa keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Yang kedua, kenapa Muhammad itu diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata bunda, Muhammad itu diisra mi'rajkan karena Muhammad dalam keadaan berduka, dalam keadaan bersedih. Di bulan Rajab itu dua sosok kekasih yang beliau cintai meninggal dunia, wafat dalam waktu yang tak berjauhan, lebih kurang seminggu jaraknya bunda. Siapa itu? Pertama pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman yang menjaga dan merawat Muhammad dari kecil sampai dewasa. Bahkan beliau menikah dengan istrinya bunda. Abu Thalib berperan penuh dalam pernikahan tersebut. Bukan hanya sampai pada pernikahan, ketika Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, menebarkan agama Islam bermula dari sembunyi sampai terang-terangan bunda. Beliau menjadi benteng bagi Muhammad. Siapa yang menyakiti keponakanku Muhammad, maka siap-siap berhadapan denganku. Menjadi tameng buat Muhammad. Tapi meninggalnya Abu Thalib dalam keadaan tidak bersahadat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Disitulah Muhammad sangat bersedih luar biasa. Makanya ketika itu diajarkan, wahai pamanku, asyhadu alla ilaha illallah, ucapkanlah itu ya wahai pamanku, la ilaha illallah. Tertutup mulutnya Abu Thalib ini, tak mampu. Ada yang mengatakan memang sudah tak dapat hidayah, ada yang mengatakan Abu Thalib tak mau membacanya karena sudah merasa gengsi. Masa seorang paman ikut agama anak keponakannya? Ada yang begitu pendapatnya. Tapi intinya bundaku, pasti belum dapat hidayah. Tertutuplah bibir Abu Thalib mengucapkan kalimat sampai akhir hayatnya. Menetes air mata Muhammad bunda. Berdoalah kepada Allah agar pamannya ini bundaku diampunkan oleh Allah dosa dan kesalahan. Disitulah Allah menegur Muhammad, wahai Muhammad, sekalipun darah dagingmu, pamanmu sendiri, tapi kalau sudah berbeda akidah dan keyakinan, tidak urusanmu, lakum dinukum. Makanya inilah salah satu asbab bunda, mohon izin, mohon maaf, kalau ada dan satu darah antara orang tua ke anak, anak ke orang tua berbeda keyakinan bundaku, doanya putus. Ini muallimah kita, ustazah kita. Nah, inilah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, tapi kalau gimana caranya ustaz? Ya ikhtiar saja bun. Apa yang dibuat bunda si Hamka, Yusuf Hamka,
Cina mu'alaf tuh ya, pendapat dia tetap berdoa di depan makam ayahnya yang Cina tuh. Ikhtiar, nggak apa-apa, karena pun nggak tahu kita mana yang diterima Allah. Tapi secara hukum, secara fikih, lakum dinukum, putus berbeda. Nah, yang bagus tuh berdoa ketika dua-duanya masih hidup. Orang tua masih hidup, anak yang murtad masih hidup, doakan dia agar kembali diberikan Allah hidayah. Itulah dia. Tapi walaupun begitu bundaku, tetap Allah memberikan keringanan pada Abu Thalib siksanya bunda. Guru saya mengatakan, Dr. Andus Haji Khaidir Tanjung mengatakan, bundaku, Allah memberikan ajab kepada Abu Thalib pamannya bundaku adalah tidak dimasukkan ke dalam neraka, tapi dipakaikan sandal jepit dari yang hangus dari api neraka. Dan itulah siksa yang paling ringan dari api neraka. Sepasang sandal jepit yang hangus dari api neraka, dan itulah yang paling ringan. Bagaimana siksanya Pak Ustaz? Katanya, ketika dipakai sandal tersebut otak menggelegak. Itulah siksa yang paling ringan dari api neraka. Masya Allah. Ngeri nggak bu? Kalau nggak percaya bu, panas itu nanti sendal jepit di rumah dibakar, habis itu bu pakai dulu tes. Kalau belum namanya menggelegak otak awak, berarti belum siksa paling ringan. Kalau masih melepuh, belum juga. Nah, sama halnya kepada pamannya Abu Lahab bundaku. Meskipun bencinya Abu Lahab kepada Muhammad bunda, tapi ada satu kesenangan Abu Lahab kepada Muhammad. Apa itu? Di saat kelahiran Muhammad, bahagia betapa senangnya Abu Lahab, sampai-sampai di saat kelahiran Muhammad itu Abu Lahab itu memerdekakan seorang hamba, seorang budak, dibebaskannya bundaku karena kesenangan yang luar biasa atas kelahiran keponakannya. Bukan hanya di situ, dia menyembelih hewan, menyembelih unta di hari kelahiran Muhammad itu, saking senangnya. Pun dapat rihsah, dapat keringanan, kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan kerinduan dan kecintaan kepada Muhammad saat kelahirannya. Apa itu? Setiap hari Senin kelahiran Muhammad, Abu Lahab itu tak disiksa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir, orang yang membenci Muhammad bundaku, diberikan Allah keringanan karena ada cinta. Apalagi orang yang mencintai Muhammad, duduk dalam majelis ilmu, berselawat kepada